Orang kalau nggak punya ucapan syukur, akhirnya apa? Mengeluh bersungut-sungut, betul ya? Mengeluh bersungut-sungut. Tapi kalau orang ada ucapan syukur, oh, apapun masalah, aku percaya di balik semua ini akan mendatangkan kebaikan. Jadi dia tetap setia pada jalan Tuhan, nggak akan menyerah. Contoh, Yusuf kan gitu kan, dijual jadi budak, difitnah masuk penjara. Tapi karena dia hadapi semua dengan ucapan syukur, akhirnya dia tetap setia pada jalan Tuhan, membawa dia pada rancangan Tuhan yang luar biasa, menjadi seorang pemimpin di Mesir. Daniel, sekalipun dalam pembuangan, dia tetap percaya, tetap setia, tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Sekalipun dilempar dalam gua singa, tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Ini apa? Terus, maju terus. Sama-sama kita tepuk tangan saudara-saudara bagi Allah yang luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, benar Tuhan, benar. Kami ingin selalu bersama dengan Engkau karena kami percaya selama kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Selama kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan melihat hidup kami pasti diberkati, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati, bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Dan dengan ucapan syukur saatnya kami bawa hati kami terima kebenaran firman-Mu. Isi hati-Mu Bapa, berbicara bagi setiap kami, ajar, didik, bentuk setiap kami, arahkan kami, dan kami doa. Kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga segala yang sudah Tuhan rancangkan, sudah Tuhan sediakan, itu yang jadi bagian dalam kehidupan kami. Hamba-Mu diurapi, disucikan, dilakukan, dimampukan. Bapak, kami percaya dalam pengurapan Tuhan, apa yang biasa diubahkan jadi luar biasa untuk jadi berkat. Bapak, jika dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Tuhan yang mampukan hamba-Mu. Kami percaya siapapun yang hadir, tidak ada satupun yang pulang dengan sia-sia, tapi semuanya pulang bawa berkat, bawa sukacita, bawa jawaban, bawa mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar, dari tempat ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang, kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman. Sekali lagi katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa dengan saudara, walaupun ada yang masih wajah-wajah debt collector belum dapat tagihan. Haleluya. Senyumnya Saudara Yesus, saya mau bilang saudara, sukacita Tuhan luar biasa, amin. Dan senang bisa jumpa saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Pengakuan iman kita atas otoritas firman Tuhan. Yuk sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan ini. Sama-sama kita katakan amin. Yuk kita buka firman Tuhan kita saudara, akan kita baca di bagian awal. Boleh munculkan di layar, sama-sama kita lihat saudara. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Satu ayat sebagai pengantar dan pembuka pembahasan kita. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang ke-18. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Haleluya, sama-sama kita baca 3. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam apa? Sekali lagi saudara, 3. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi
kamu. Kalau kita baca ayat ini saudara, jelas ayat ini bukan cuma mengarahkan, bukan hanya bicara tentang menganjurkan, tetapi sebuah perintah untuk apa? Mengucap syukur. Sama-sama bilang sama saya perintah. Sama-sama bilang sama saya mengucap syukur. Amin. Tapi akhirnya mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, ya memang ayatnya suruh saya mengucap syukur, memerintahkan saya mengucap syukur. Tapi bagaimana saya bisa mengucap syukur dengan keadaan yang seperti ini? Bagaimana saya bisa mengucap syukur kalau situasinya lagi seperti ini? Bagaimana saya bisa mengucap syukur kalau kehidupan saya, kalau pekerjaan saya, kalau tempat di mana saya tinggal sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, Pak Pendeta? Kalau kita misalnya baca beberapa berita, kemarin minggu lalu sudah kita baca beberapa data saudara. Tapi saya mau bilang saudara, keadaan mungkin tidak mengenakan, keadaan mungkin lagi tidak mudah bagi banyak orang. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, yang menarik dari ayat ini yang kita baca, dikatakan saudara, bukan hanya mengucap syukur dalam hal yang baik saja, dalam hal yang mudah saja, dalam hal yang indah-indah saja, tetapi dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sama-sama bilang sama saya, dalam segala hal. Amin. Artinya apa? Mau itu keadaan baik atau tidak, keadaannya mudah atau tidak, keadaannya berat atau tidak, Tuhan mau saudara dan saya mengucap syukur. Nah, dan kabar baiknya begini saudara, Tuhan atau firman Tuhan bukan hanya bicara tentang memerintahkan setiap kita, tetapi juga memberikan kita pengetahuan tentang dampak. Sama-sama bilang sama saya, dampak. Amin. Kenapa perlu kita tahu? Karena begini saudara, seringkali orang kalau dia nggak tahu apa dampaknya, kalau dia nggak tahu apa manfaatnya, jadi akhirnya sepertinya tidak sepenuh hati melakukan itu. Kalau dia nggak tahu betapa besar, betapa baiknya dampaknya, seringkali dia ogah-ogahan saudara. Dulu mami saya itu saudara, pagi-pagi waktu saya masih tinggal di Manado, mami saya tuh suka bikinin saya bikinin saya jus-jus yang mohon maaf saudara, dari warna dan aromanya tuh udah aroma mematikan saudara. Betul, pas nyium, Tuhan Yesus, pas minum juga Tuhan, memang pahitnya minta ampun, rasanya campur aduk saudara. Tetapi apa? Tetapi ketika dikasih tahu ini bagus, ini manfaatnya luar biasa, akhirnya apa? Saya paksakan untuk minum. Zaman sekarang ada tuh, kalau buah mengkudu itu kan sempat viral, terkenal banget. Zaman sekarang sudah ada sari-sarinya dalam bentuk pil dan lain sebagainya. Zaman dulu saudara benar-benar buah mengkudunya Saudara yang pernah cium buah mengkudu kan tahu aromanya ya. Oh Tuhan, aromanya memang tapi karena kita tahu manfaatnya memang dipaksakan minum. Saya mau bilang saudara, sama dengan mengucap syukur. Kalau kita tahu apa dampaknya, saya percaya saudara akan mendorong setiap kita, akan memotivasi setiap kita untuk senantiasa mengucap syukur. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk membahas satu tema, yaitu bicara tentang the power of bersyukur. Sama-sama bilang sama saya, kuasa bersyukur. Nah, spesifik kita akan bahas subjudulnya dampak mengucap syukur dalam kehidupan setiap kita. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya selalu mengucap syukur dalam segala keadaan, sehingga melihat kebaikan yang sudah Tuhan sediakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa dampak mengucap syukur dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama saya mencatat, mengucap syukur mendatangkan damai sejahtera. Sama-sama bilang sama saya, mengucap syukur. Sama-sama bilang sama saya, mendatangkan damai sejahtera. Sama-sama bilang sama saya, damai sejahtera. Amin. Ayat 6-7 dalam Filipi 4. Filipi 4 ayat 6-7. Yuk yang sudah di sana sama-sama kita baca. 3. Iya. Janganlah, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Dan dalam doa itu harus ada ucapan. Sekali lagi saudara, dikatakan apa? Dalam doa dengan dan permohonan dengan apa? Ucapan. Sama-sama bilang sama saya, ucapan syukur. Amin. Jadi hidup sama seperti ini saudara, ada kekhawatiran, ada hal-hal yang seringkali saudara membawa kita pada ketakutan. Tapi firman Tuhan bilang apa? Mengucap syukurlah. Berdoa harus ada ucapan syukur di dalamnya. Dan akhirnya dampaknya apa? Ayat 7 dikatakan apa? Dikatakan 3. Iya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara apa? Hati dan pikiranmu dalam apa?
Sekali lagi dikatakan damai sejahtera Allah. Ketika saudara dan saya mengucap syukur, sekalipun ada ketakutan, sekalipun ada kekhawatiran, dengan ucapan syukur maka ketakutan, kekhawatiran berubah menjadi damai sejahtera. Katakan amin. Ya, sekali lagi saya mau bilang saudara, situasi mungkin gak mudah, keadaan mungkin lagi sulit, tapi saya mau bilang kalau kita mau mengucap syukur, maka akhirnya itu bisa merubah yang namanya ketakutan, kekhawatiran jadi damai. Kok bisa Pak Pendeta? Saya suka kalimat yang bilang begini saudara. Bersyukur itu mengubah fokus kita dari masalah kita kepada Tuhan yang merupakan sumber damai sejahtera. Sekali lagi, bersyukur ini saudara, ini merubah fokus kita. Yang tadinya kita lihat masalah, tantangan, persoalan kehidupan, makanya kita khawatir, kita takut, akhirnya berubah menjadi memandang Tuhan yang merupakan sumber damai sejahtera. Makanya ketakutan, kekhawatiran jadi hilang, berganti menjadi damai sejahtera. Jadi ketika kita bersyukur dalam kehidupan kita, fokus kita berubah menjadi kepada Tuhan. Itu kenapa Corrie ten Boom bilang begini saudara, kekhawatiran tidak mengosongkan kesedihan hari esok, tetapi menguras kekuatan hari ini. Ketika kita memilih bersyukur daripada khawatir, maka hati kita dipenuhi damai sejahtera Tuhan. Makanya kalau saudara ingat kisah Paulus dan Silas, mereka memang dipenjara saudara. Keadaan mereka, kalau saudara ke area di tempat di mana bekas penjara itu saudara ada di bawah tanah, kemudian cuma ada lubang untuk ventilasi kecil ke atas saudara. Dan saya mau bilang saudara, sangat pengap, keadaannya sangat mengenaskan saudara. Tetapi di sana mereka mampu mengucap syukur dengan keadaan mereka, sehingga ada damai sejahtera, sehingga mereka bisa menyanyikan pujian yang luar biasa. Dan kita tahu bersama mujizat Tuhan terjadi. Saya mau bilang sekali lagi saudara, bukan soal keadaannya, tapi mengucap syukur adalah pilihan. Sama-sama bilang sama saya, pilihan. Di dalam segala keadaan kita mampu mengucap syukur. Nah, ucapan syukur kita membawa damai. Pak Pendeta kalau ngomong gampang banget Pak Pendeta, nggak tahu sih apa yang saya alami. Saya pernah ngalamin. Pengalamannya apa? Satu ketika saya diundang untuk berdoa. Koordinator, ada salah satu koordinator di gereja mengundang saya untuk boleh doain dan urapin rumah baru. Oke, saya atur waktu, kita berangkat. Dikasih tahu alamatnya di mana? Di Kemang. Kemang itu area elit, tetapi jalanannya sulit. Bener. Lebih baik yang di Tambun sana. Yang di Tambun mungkin kayak, kan di Tambun sama Tangerang rumah saya beda-beda tipis. Rumahnya mungkin boleh kecil, tapi jalannya lebar gitu saudara. Nah kalau di Kemang sebaliknya, rumah-rumahnya besar-besar, tapi jalannya kecilnya minta ampun. Akhirnya pergilah saya sama tim saya. Pergi, ada 2 pelayanan waktu itu pelayanan yang pertama. Pas jalan bener saudara, memang jalannya memang, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan. Udah jalannya kecil, ada tiang listrik lagi di samping saudara. Belum lagi orang yang parkir motor lagi saudara. Jadi memang oh Tuhan, penuh perjuangan saudara. Tim saya bilang begini, tenang kak, aman kak, nggak percaya saya. Karena mereka pernah, udah mau nabrak, saya bilang hati-hati ya. Dia bilang begini, aman kak. Duk. Maaf kak. Saya mau bilang ya, pas pergi itu memang penuh perjuangan masuk. Tapi puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan, kita bisa tiba dengan selamat. Doain, urapin. Lanjut ke tempat selanjutnya saudara. Udah sama, melewati lagi jalan-jalan yang kecil itu saudara, jalan-jalan sempit itu saudara. Nah akhirnya ada pertigaan, kita udah mau dikit lagi udah mau belok kanan, udah mau ke arah kanan. Nah arah lurusnya agak macet dikit. Nah karena udah deket, tim saya ambil keputusan untuk dia mau keluar dikit baru langsung kanan saudara. Dan benar, ketika dia keluar dikit mau ambil kanan, mau belok kanan, tiba-tiba dari belakang ada bocah racing. Dari belakang bocah racing. Wah, tuar. Dalam hati saya, kenapa ada Valentino Rossi Junior di sini saudara. Saya lihat, aduh Tuhan Yesus, anak SMP. Oh Tuhan Yesus. Dia tabrak, keluar. Saya keluar saudara.
Saya bantu tarikin motornya, nyangkut di bumper saya. Saudara Tuhan. Oh Tuhan. Dalam hati saya, Tuhan. Oh Tuhan, mana dari model-modelnya, model-model yang gak ada harapan mau bayar ganti rugi, gak ada. Iya kan, saya udah berpengalaman. Zaman saya masih pakai mobil yang lama banget itu, mobil Brio zaman dulu yang kecil itu, saudara. Saya pernah di daerah Senayan, itu lagi jalan, saudara. Tiba-tiba ada orang diambil miring, dia tabrak, duar. Oh, dalam hati saya ini. Saya lihat dia lagi main handphone. Dia tabrak, duar. Saya kaget, shock, lagi menenangkan diri. Tiba-tiba dia udah turun, marah-marah, ketok-ketok jendela. Saya keluar. Dalam hati saya, oh Tuhan Yesus. Dia udah marah-marah. Akhirnya saya keluar, pas saya keluar, tingginya dia cuma sedada saya lihat. Enggak SMP, udah dewasa, tapi memang minimalis. Dalam hati saya, apa gua telan aja nih orang ya? Akhirnya apa? Ya, langsung dia bilang, maaf bang, aku orang kecil ya. Semua juga tahu kamu kecil ya. Bukan bang, saya bukan orang ya. Akhirnya udah, bener. Ya udah, karena saya udah kasihin ya udahlah, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi lah. Malah dia nanya, bang ada lowongan pekerjaan nggak? Nggak mau gua. Nah sama, nih bocil racing ini juga sama. Jadi saya bilang, udah nggak ada harapan, udah. Akhirnya pulang, udah bawa ke bengkel dekat rumah saya, saudara, dibenerin. Pas balik pagi-pagi saya lihat ini mobil, perasaan mobil gua hitam, tapi kenapa bagian situ kok warnanya tuh agak belang-belang abu-abu monyet gimana gitu, saudara. Saudara tahu abu-abu monyet yang hitamnya enggak, abu-abu enggak. Jadi kayak galau dia mau kemana nih warnanya, saudara. Oh Tuhan. Tapi balik lagi ya, itu kan bikin sesak napas. Laki-laki tuh penyayang barang, apalagi kalau mobil, motor, iya tuh. Makanya ada banyak suami-suami kadang-kadang lebih sering bawa mobilnya ke salon daripada istrinya ke salon, saudara. Jadi ketika saya lihat itu tuh, oh Tuhan, ini mobil kesayangan Tuhan bagaimana? Tapi akhirnya apa? Saya berusaha untuk atur hati saya, mengucap syukur. Akhirnya saya rubah, yang tadinya saya sesak napas, saya rubah dengan ucapan syukur. Tapi kan walaupun udah ditabrak belang begini kan, ya saya nangis begitu waktu itu. Iya, betul. Terima kasih dek. Iya. Saya nangis, kok belang begini. Nah jadi, ya saya rubah. Akhirnya saya rubah hati saya bilang, mengucap syukur. Karena apa? Karena setidaknya walaupun belang warnanya, tapi kan setidaknya saya udah punya mobil, saudara. Betul kan? Karena saya lama nggak punya kendaraan kemana-mana naik bajai. Sampai saya duduk di bajai itu saya ingat banget Scorpio tahun 2005 yang sudah dimonis bannya besar. Saya ngeliatin, saya bilang Tuhan, kan lagi di bajai kan, ram tam saya bilang Tuhan, kapan punya mobil motor begini Tuhan. Ini udah capek badan getar-getar begini Tuhan. Iya sampai turun bajai, bang, makasih bang. Makasih bang. Iya. Makanya dulu saya singer WL, suara saya itu bervibra. Ku pandang wajahmu. Jadi sekarang, ya setelah itu saya udah doa minta Scorpio, Tuhan kasihnya Supra Getar lagi, saudara. Yang Supra Getar, yang getar tuh maksudnya si batok lampunya itu yang kalau jalan biasa aja getar. Udah jalan biasa getar karena longgar miring lagi. Gitu dia. Miring. Belum lagi klaksonnya. Jadi kadang-kadang saya udah mau ketabrak, saya nggak mau klakson. Lebih baik saya ketabrak daripada harga diri saya malu, saudara. Jadi saya, woi. Nah jadi ketika ada mobil saya bilang, puji Tuhan dong. Setidaknya udah punya mobil. Akhirnya apa? Yang tadinya hati saya tersiksa ketika saya rubah dengan mengucap syukur. Akhirnya berubah jadi ada damai sejahtera, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara. Selalu ada hal yang bisa kita syukuri, amin.
Dan saya mau bilang saudara, bersyukurlah karena dalam ucapan syukur ada damai sejahtera. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, bersyukur. Bilang sama yang ngomong, di situ ada damai sejahtera. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tapi benar, iya kan? Ini penting, ini penting. Tapi nanti kita poin ketiga aja ya. Tapi nggak apa-apa lah, poin satu aja lah. Ini sedikit-sedikit nih. Bapak-bapak kalau udah punya istri, bersyukur, walaupun dia cerewet, akhirnya bisa ada damai sejahtera. Betul ya? Istri-istri, walaupun suami pelit, tapi kalau bersyukur, jadi ada damai sejahtera. Anak muda yang jomblo, iya, tapi kalau bersyukur, ada damai sejahtera. Iya kan? Setidaknya pengeluaran nggak banyak gitu kan? Iya, iya. Karena ada banyak anak muda zaman sekarang yang wanita memperlakukan pacarnya bukan karena cinta, hanya untuk supaya ada ojek pribadi, ada ATM pribadi. Sabar pria-pria, sabar pria-pria. Betul langsung mereka. Iya, intinya mengucap syukur. Di situ ada damai sejahtera. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa dampak mengucap syukur dalam kehidupan setiap kita? Yang kedua, mengucap syukur membuat kita tetap berada dalam kehendak Allah. Sama-sama bilang sama saya, mengucap syukur membuat saya tetap berada dalam kehendak Allah. Amin. Kita buka lagi ayat yang kita baca di bagian awal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sama-sama. Yuk. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 3. Iya. Mengucap. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi. Sama-sama bilang sama saya mengucap syukur. Sama-sama bilang sama saya kehendak Allah. Kita pernah bahas kemarin ketika Tuhan menciptakan setiap kita, Tuhan punya rancangan, Tuhan punya kehendak bagi setiap kita, saudara. Nah, tetapi dalam proses ini, saudara, kadang-kadang ada situasi yang tidak mudah, kadang-kadang ada tantangan, kadang-kadang ada situasi yang memang Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya dalam prosesnya kita dipersiapkan, dalam prosesnya kita dikuatkan, kita dimatangkan untuk siap terima berkat Tuhan, rancangan Tuhan yang indah, yang luar biasa. Katakan amin. Supaya saudara dan saya nggak jadi anak Tuhan yang mental tempe, tapi jadi anak Tuhan yang mental pemenang, mental anak kerajaan sorga. Katakan amin. Nah, tetapi begini, tanpa ucapan syukur, seringkali dalam prosesnya ada banyak orang gampang menyerah. Kenapa? Karena nggak mengucap syukur, saudara. Ini saya pakai supaya lebih totalitas, saya panggil tim saya aja. Oke, tim. Oke. Saya analogikan mimbar ini sebagai bicara tentang tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Saya analogikan tempat di mana saya berdiri ini, tempat mic ini adalah bicara tentang awal penciptaan setiap kita. Tuhan menciptakan setiap kita dengan tujuan. Nah, ketika kita melangkah, kadang-kadang yang kita temukan adalah penghalang seperti ini. Biar kelihatan mana. Sini. Usahakan yang di depan TV biar enggak kalang TV. Oke. Nah, ketika akhirnya saudara dan saya dalam perjalanan, Tuhan izinkan masalah, tantangan, persoalan. Supaya apa? Supaya kita dikuatkan, dimatangkan, saudara. Orang kalau nggak ada ucapan syukur, gampang menyerah. Udahlah, ada masalah, tantangan, persoalan, ada penghalang. Balik lagi dia, saudara. Iya kan? Tetapi kalau orang dengan ucapan syukur, ketika dia menghadapi masalah, tantangan, aku percaya di balik semua ini ada rancangan indah yang Tuhan sudah sediakan. Aku percaya Tuhan pakai semua ini untuk membuat aku siap terima berkat Tuhan. Akhirnya apa? Dengan ucapan syukur dihadapi semua. Oke, tantangan boleh ada, aku maju terus. Haleluya. Ya dong, harus ada variasi. Ketika dia maju lagi, wah, ada tantangan lagi, ada penghalang lagi. Orang kalau nggak punya ucapan syukur, akhirnya apa? Mengeluh bersungut-sungut, betul ya? Mengeluh bersungut-sungut. Tapi kalau orang ada ucapan syukur, apapun masalah, aku percaya di balik semua ini akan mendatangkan kebaikan. Jadi dia tetap setia pada jalan Tuhan, nggak akan menyerah. Contoh, Yusuf kan gitu kan? Dijual jadi budak, difitnah masuk penjara. Tapi karena dia hadapi semua dengan ucapan syukur,
Akhirnya dia tetap setia pada jalan Tuhan, membawa dia pada rancangan Tuhan yang luar biasa, menjadi seorang pemimpin di Mesir. Daniel, sekalipun dalam pembuangan, dia tetap percaya, tetap setia, tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Sekalipun dilempar dalam gua singa, tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Akhirnya apa? Terus, maju terus. Ada tantangan. Aku percaya, Tuhan sudah membawa aku sampai sejauh ini. Bukan untuk meninggalkan aku, tetapi untuk membuat aku menjadi seorang pemenang. Akhirnya maju lagi. Hadapi. Tidak ada yang bisa menghalangi aku. My life, my adventure. Maju terus. Dalam perjalanan ada lagi penghalang. Goliat versi mini. Kalau orang gak ada ucapan syukur, ih capek Tuhan, masa gini-gini terus sih? Ih capek Tuhan, kapan aku sukses? Kapan aku berhasil? Kapan aku jadi orang hebat? Kapan aku diberkati? Ya udahlah, aku mundur aja deh. Itu orang yang tidak bersyukur. Tapi kalau orang yang senantiasa bersyukur, oh kemarin aja kursi bisa aku lewati. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan pasti tolong. Aku percaya. Di balik Goliat yang kekurangan gizi ini, ada berkat besar yang Tuhan sediakan. Dia tidak akan mundur, dia maju. Apa loh? Masih ada satu sesi lagi, saya akan pikul dia. Lihat bedanya. Orang yang mengucap syukur, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada penghalang, dia akan tetap setia karena dia tahu semua yang Tuhan izinkan adalah baik. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Itu kenapa? Ayo mengucap syukurlah. Belajar tadi Daniel, belajar tadi siapa? Yusuf. Jangan kayak bangsa Israel dalam perjalanan bersungut-sungut. Akhirnya apa? Saya mau bilang saudara, generasi yang keluar dari Mesir tidak menikmati tanah Kanaan. Generasi yang keluar dari Mesir yang bersungut-sungut itu, mereka gagal mencapai apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena nggak bersyukur. Yang menerima tanah Kanaan adalah generasi yang lahir di padang gurun, saudara. Itu kenapa sekali lagi saya mau bilang, saudara, ayo mengucap syukurlah. Pak, tapi masalahnya saya diomongin di belakang, Pak. Ya mengucap syukurlah. Bersyukurlah. Kalau saudara diomongin di belakang, mengucap syukurlah. Apa sambil imam musik, boleh maju satu deh, temenin saya. Bersyukurlah. Kalau saudara diomongin di belakang, selalu ada hal yang bisa kita syukuri. Tetap setia. Diomongin di belakang, artinya kita ada di depan mereka. Kita dijelek-jelekan, artinya kita lebih cakep daripada mereka. Kita mau dijatuhkan, artinya kita ada di atasnya mereka. Jadi ya udah mengucap syukurlah. Supaya kita tetap setia di dalam panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun keadaannya. Karena gini, saya aja kalau saya melihat perjalanan kehidupan saya. Kalau saya enggak mengucap syukur dengan apa yang Tuhan izinkan, mungkin saya udah lama enggak jadi pendeta lagi. Bener. Mungkin saya udah lama balik lagi jadi boy band. Walaupun nggak mungkin. Kalaupun jadi om band. Karena udah om-om semua. Iya. Udah bukan motion lagi, udah lotion. Iya kan? Makanya saya sempat gemes tuh. Ada orang bilang begini, enak jadi pendeta. Tinggal ngomong doang. Anak muda gue colok cong. Lobang itu gue. Jadi pendeta terus cuman ngomong doang, dia pikir gampang kali. Gak usah jauh-jauh. Jadi pendeta itu, apalagi di gereja yang luar biasa besar diberkati Tuhan seperti ini, jemaatnya banyak, tantangannya juga banyak, banyak mata yang melihat. Saya kemarin pelayanan ke Papua kan, Papua itu 70% tuh Kristen, Jayapura. Oh Tuhan Yesus. Dikit-dikit, Pak Pendeta, Pak Pendeta, Pak Pendeta. Dalam hati saya, mereka tahu. Terpaksa saya harus tetap menjaga.
penampilan. Udah capek, saya udah capek kurang tidur 5 jam di pesawat, hampir 6 jam gak bisa tidur kan. Jalan saya. Pak pendeta, shalom. Saya lihat, udah. Pak pendeta, haleluya. Pas mau pulang, selesai acara di sana, udah capek banget. Pagi-pagi saya bilang, aduh, saya pengen tidur di pesawat aja hari ini. Saya udah pengen, udah nggak usah bikin rambut begini tuh nggak segampang yang dibayangkan. Bener, bikin rambut begitu nggak segampang dibayangkan. Gak cuma seret-seret, enggak, harus pakai hair dryer gini, pakai lagi tuh. Awalnya saya udah nggak mau, tapi karena pikir, ada nanti dikira nggak mandi lagi saya ini. Terpaksa, bener di bandara, udah mau berangkat, pak foto. Iya loh, kalau nggak mengucap syukur, aduh. Ada lagi yang bilang, kalau jadi pendeta tuh ya, omongan orang tuh segala macam. Pendeta kurus, dibilang nggak keurus. Ya. Pendeta gemuk, dibilang rakus. Ya, pendeta kelihatan susah, dia bilang ini pendeta nggak diberkati, jangan dekat-dekat, jangan tumpang tangan, kami nggak mau terima roh kismin. Tuhan Yesus. Pendeta kelihatan kaya, ini pasti pakai perpuluhan jemaat ini. Ya serba salah. Ya saya bilang kemarin kan, saya curhat kemarin. Saya nonton FC aja dihujat. Padahal FC ya memang boyband dunia, tapi kan lagunya masih positif tuh. Nggak ada kata-kata kasar, paling oh baby, my baby. Jangan lanjut rohana itu. Iya. Bukan lagu-lagu rap yang nyokap lu culun, bokap lu culun, lu juga sekeluarga culun, Enggak. Tapi itulah. Tapi karena saya mengucap syukur, ya udah. Ya puji Tuhan lah, artinya masih diperhatiin. Punya haters artinya ya, haters itu katanya fans yang tertunda. Ya udahlah. Ya. Nggak apa-apa dibandingkan saya dulu. Jari udah diinjek, nggak dilihat. Minta maaf kayak maaf. Ini dalam hati saya nggak apa-apa, injak aja. Orangnya lagi ke Singapura kok nggak apa-apa. Jadi sekali lagi saya bilang saudara, mengucap syukurlah supaya akhirnya apa, kita tetap berjalan pada rancangan Tuhan dan mencapai tujuan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, singkat yang terakhir, apa dampak mengucap syukur dalam kehidupan kita? Bersyukur membawa kita kepada berkat berkelimpahan. Sama-sama bilang sama saya bersyukur. Sama-sama bilang sama saya berkat berkelimpahan. Amin. Kita baca ayat terakhir kita, 6 ayat 11. Yohanes 6 ayat 11 sama-sama. 3 ya. Lalu duduk di situ, demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka. Sama-sama bilang sama saya banyaknya. Sama-sama bilang sama saya berkelimpahan. Kita tahu kisahnya dari 5 roti dan 2 ikan. Di situ ada 5.000 orang laki-laki. Kalau satu laki-laki punya 1 istri 1 anak, 15.000 orang lebih. Pertanyaan saya, cukup nggak? Enggak lah. 5 roti 2 ikan itu nggak cukup. Apalagi kalau yang ada di sana orang Indonesia. Dia udah makan 5 roti 2 ikan, ditanya udah makan belum? Kenapa? Belum ada nasi. Iya toh? Tapi yang menarik,
Dari kekurangan, kalau kita baca ayat ini saudara, dari kekurangan menjadi kelimpahan. Passwordnya adalah mengucap syukur. Kalau saya boleh ambil kalimat Oprah Winfrey bilang begini, bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, maka Anda akan mendapatkan lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah merasa cukup. Karena begini, ketika kita mengucap syukur, maka ada kelimpahan yang terjadi. Dan ketika saya renungkan hikmat yang Tuhan taruh dari dua sisi, kelimpahan dari sisi kita dan kelimpahan dari sisinya Tuhan. Dari sisi kita begini, sesuatu kalau kita syukuri, yang awalnya mungkin terlihat kurang, akan berubah cara pandang kita menjadi terlihat berkelimpahan. Tapi kalau kita lihat dengan tidak ada ucapan syukur, sekalipun itu berlebih, bisa terasa kurang. Ada jemaat yang minta doa sama saya, dia bilang, Pak tolong doakan supaya saya bisa masuk di perusahaan impian saya. Doa, lulus. Akhirnya bilang, Pak puji Tuhan Pak, pengumuman saya diterima, puji Tuhan. Tapi ketika dia masuk, nggak lama dia datang lagi, Pak tolong doakan saya. Saya tanya kenapa? Gaji saya kecil Pak. Tuhan Yesus, lalu di perusahaan idaman dia, tolong doakan saya supaya gaji saya besar Pak. Ayo kita doa. Gak lama setelah itu dia bilang, Pak puji Tuhan, saya dipindahkan ke divisi yang lain yang gajinya lebih besar. Oh puji Tuhan, gajinya naik, divisinya pindah. Gak lama setelah itu datang lagi, Pak tolong doakan saya. Saya bilang, kenapa? Memang gajinya naik, tapi di divisi ini kerjanya capek Pak. Malaikat juga bilang, kicau. Iya, tapi kalau dengan ucapan syukur, sesuatu yang mungkin kayaknya kurang, maka perspektif kita jadi berubah menjadi kelimpahan. Contoh, saudara punya suami misalnya Bu ya. Suamimu nih udah jauh dari cakep ya. Enggak jelek. Asem misalnya. Udah asem, boketek lagi. Terus malas-malasan lagi Bu misalnya. Iya. Karena ada ibu-ibu yang cerita sama saya, Pak suami saya gini-gini. Tuhan, paket lengkap banget itu. Tapi sekalipun begitu Pak, Bu, tetap bisa mengucap syukur. Kau komplain, aduh suami saya Pak, udah keteknya bau bantar gebang Pak, mengucap syukur. Iya, ketika kita mengucap syukur, kita jadi sadar, oh puji Tuhan, artinya indera penciumanku masih bagus. Aromaterapi. Terus kalau suamimu udah paket lengkap begitu Bu, udah asem, keteknya asem, terus males lagi, susah ceban goceng. Kau bisa bersyukur karena mau dilepas dimanapun gak ada kuntilanak yang akan mau Bu. Iya kan? Kalau dia ganteng terus kaya, kuntilanak doain, Tuhan jadi milikku Tuhan. Tapi kalau udah paket lengkap begitu asem begini Bu, kuntilanak juga lihat dia, amit. Aman. Betul ya? Iya kan? Dengan ucapan syukur jadi berkelimpahan. Shalom para pria. Ini bapak-bapak punya istri misalnya, sama asem juga begitu Pak. Nah, istrimu abstrak begitu Pak. Sama. Artinya biaya maintenance untuk dia kecil. Kalau besar pasti jadi cantik dia. Karena zaman sekarang cantik tidaknya istri cuma tergantung biaya maintenance. Kalau biaya maintenance-nya banyak Pak, mau dia Lisa Black Panther bisa berubah jadi Lisa Blackpink Pak. Jadi kalau begitu aman kan, tenang kan.
Artinya BMN tanah sedikit. Udah mengucap syukur. Iya. Ya. Karena segala sesuatu kalau nggak dengan ucapan syukur, walaupun limpah-limpah tetap aja bisa bikin akhirnya kita ngerasa kurang aja. Saudara mungkin punya mobil bagus, mobil mewah, tapi kalau nggak bersyukur kan bersungut-sungut, mobil sih mewah mahal, tapi pajaknya mahal, bensinnya juga mahal. Iya tuh, akhirnya apa? Nggak damai. Jadi mengucap syukurlah. Anak muda nih, kau yang pacaran, terus akhirnya pacarmu selingkuh misalnya sama temenmu sendiri, karena lagi ngetren sekarang PMP, pren makan pren. Iya. Tapi kalau dengan ucapan syukur, ya puji Tuhan, untung belum nikah, untung masih pacaran udah ketahuan aslinya. Coba udah nikah, anak udah 12, udah bisa ikut Piala Dunia. Terus ketahuan sesak napas gitu. Jadi sekarang saya mau bilang saudara, ayo, kalau kita mengucap syukur, dari sisi kita akan ada perspektif kelimpahan di sana. Dan bukan cuma dari sisi kita. Kabar baiknya begini, ketika kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan anugerahkan, itu menyenangkan hati Tuhan. Kita kalau memberkati orang-orangnya senang, kita senang nggak? Senanglah. Begitupun Tuhan, ketika Tuhan memberkati setiap kita dan kita syukuri dengan indah, Tuhan tuh senang. Dan kabar baiknya kalau Tuhan lihat kita mensyukuri apa yang dianugerahkan, maka dari keadaan itu Tuhan akan tambahkan kelimpahan bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, mengucap syukur mendatangkan kelimpahan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati, boleh lambaikan tanganmu. Sorak-sorai bagi Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena ketika kita mengucap syukur dalam segala keadaan, apapun keadaannya, ada damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan. Ketika kita mengucap syukur, maka kita akan tetap berada dalam rancangan indahnya Tuhan. Dan ketika kita tetap mengucap syukur, itu menyenangkan hati Tuhan dan membawa kita pada kelimpahan yang Tuhan sediakan. Itu kenapa apapun keadaanmu hari ini, apapun yang Tuhan percayakan hari ini, katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena semuanya baik. Kami bersyukur karena anugerah-Mu luar biasa. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur.